Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran dengan materi diferensial. Namun sebelumnya, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, kali ini kita akan belajar melanjutkan materi diferensial yang kemarin kita sudah pelajari bersama. Di mana materi yang dipelajari adalah eh, garis singgung, kemudian kecepatan benda, turunan, dan juga aturan dari turunan itu sendiri. Nah, kemudian untuk garis singgung kemarin kita sudah mempelajari yaitu dengan mencari nilai dari M atau gradien gitu ya dengan rumus limit. Kemudian juga dalam penerapannya kita sudah mempelajari yang diterapkan dalam kecepatan suatu benda yang kita cari kecepatannya dengan menggunakan limit juga. Nah, untuk kali ini, kita akan mempelajari dengan turunan yang nantinya simbol turunannya adalah yang kita gunakan bisa F aksen X atau juga bisa menggunakan Y aksen gitu ya. Oke, untuk turunan sendiri, turunan fungsi di sini nanti kita menggunakan simbol F aksen tadi yang nilainya adalah terhadap X. Jadi F aksen X sama dengan limit F X plus H min Fx per H. Nah, ini adalah penggunaan fungsi turunan yang masih menggunakan limit karena kemarin kita sudah belajar tentang limit ya, jadi tetap kita sambungkan dengan materi sebelumnya. Nah, kalau kita cermati dari bentuk persamaan tersebut itu ada kemiripan dengan persamaan garis singgung yang kemarin sudah kita pelajari. Nah, di sini terdapat perbedaan simbol. Kalau yang di garis singgung kita kemarin menggunakan simbol M, kalau yang di sini kita menggunakan simbol F aksen X. Kemudian kalau di garis singgung kemarin kita ada simbol C, nah kalau di sini kita akan menggunakan simbol X gitu ya, karena ini menyesuaikan dengan materi yang sedang dipelajari. Untuk cara pengerjaannya mirip dengan pengerjaan di garis singgung ataupun di kecepatan kemarin. Nah, sebagai contoh di sini diberikan fx sama dengan 13x min 6. Tentukan f aksen x. Nah, cara pengerjaannya di sini mirip dengan pengerjaan kemarin ya. Jadi kita tuliskan terlebih dahulu rumusnya dari rumus turunan menggunakan limit, kemudian kita masukkan fx plus h dan fx-nya. Nah, untuk yang di sini karena tadi adalah 13x dan x-nya diganti x plus h, maka di sini menjadi 13x plus h, minamnya tetap, kemudian ini adalah fx-nya, kemudian tinggal dioperasikan, disederhanakan. Kemudian di sini, bagian ini adalah karena di sini atas dan bawah penyebut dan pembilang sama-sama memiliki h, maka bisa dibagi atau dicoret, sehingga hasil akhirnya adalah 13. Maka f aksen dari 13x min 6 sama dengan 13. Oke, kemudian ini eh, juga mirip dengan contoh tadi, yaitu mencari f aksen dari fx yang diberikan dengan f-nya adalah x kuadrat min x. Nah, ini pengerjaannya sama. Hanya saja di sini ketika hasil akhirnya sudah diketahui adalah 2x min 1, ini adalah hasil dari f aksennya, maka karena yang dicari adalah f aksen 5, maka nilai x-nya di situ adalah diganti dengan angka 5. Sehingga f aksen x-nya sama dengan 2x min 1, ini diperoleh dari pengerjaan limitnya ini sebelumnya. Kemudian x-nya diganti 5 sehingga menjadi 2 kali 5 min 1 sama dengan 9. Maka f aksen 5 sama dengan 9.
Oke, ini adalah eh, latihan soalnya untuk nomor satu dan 2 cukup mencari f aksennya. Kalau nomor 3 dan 4 kita mencari f aksennya terlebih dahulu, baru memasukkan nilai x-nya dalam f aksennya. Seperti itu. Kemudian berikutnya adalah aturan pencarian turunan. Nah, di sini untuk mencari turunan, kalau di materi sebelumnya tadi kita akan menggunakan limit, tapi di sini kita sudah dianggap sudah menguasai sehingga nanti seterusnya nanti untuk materi turunannya sudah tidak menggunakan limit lagi, tapi menggunakan aturan yang baru yaitu menggunakan teorema yang baru ini. Nah, ini di sini adalah aturan turunan. Misalkan fungsinya adalah fungsi berbentuk konstanta. Konstanta di sini berarti kalau f(x) berarti fungsinya ini tidak mengandung variabel x atau hanya suatu bilangan saja. Kalau di sini disimbolkan dengan k. Nah, jika f(x) sama dengan k, berarti tidak mengandung variabel x, maka turunannya itu sama dengan 0. Berarti k-nya ini berapapun, bisa 0, 1, 2, 3, dan seterusnya, atau min 1, min 2, min 3, dan seterusnya, bisa setengah, bisa desimal. Nah, itu yang penting tidak mengandung variabel x, maka turunannya adalah sama dengan 0. Nah, ini ada contoh ketika fx-nya sama dengan 10. Nah, 10 ini kan tidak mengandung variabel x atau tidak ada variabel x-nya, maka turunan dari fx-nya adalah sama dengan 0. Oke, aturan yang kedua adalah fungsi satuan. Kalau yang tadi adalah efeknya tidak ada variabel x, nah kalau di sini sudah mulai muncul variabel x-nya. Hanya saja di sini masih x saja atau x-nya tidak eh, berpangkat lebih dari satu ya. Kalau ini kan pangkatnya satu atau biasanya tidak ditulis kalau pangkatnya satu. Fx sama dengan nx, n-nya ini bebas, yaitu angka berapapun ya. Nx, nah, kalau diberikan fx sama dengan nx, maka turunannya adalah n itu sendiri. Berarti kita lihat saja nanti angkanya berapa, bilangannya ada di sini, maka turunannya ya bilangan itu. Nah, di sini ada contoh, misalkan contohnya adalah fx sama dengan 10x, maka turunan dari fx sama dengan 10 ya. Karena n-nya adalah 10, maka turunannya ya 10. 10x turunannya adalah 10. Seperti itu. Jadi kita tinggal ikut saja kalau n-nya berapa, nanti hasilnya juga n. Ini dengan catatan variabelnya x saja ya. Jadi nanti perlu diperhatikan karena nanti kalau ada pangkatnya, nah nanti kita menggunakan aturan ini. Oke, di sini adalah misalkan ada fx sama dengan x pangkat n, x pangkat n ya. Maka turunannya adalah n. N di sini adalah diperoleh dari apa namanya pangkatnya ya. Nah, x pangkat n berarti n kali x pangkat n min 1. Berarti kalau fx-nya sama dengan x pangkat n, maka turunannya adalah n kali x pangkat n min 1. Jadi pangkat awalnya itu menjadi pengali, kemudian pangkatnya itu dikurangi 1. Nah, contohnya adalah diberikan fx sama dengan 2x pangkat 4. Nah, turunnya adalah, nah ini karena ada angka 2, berarti 2 ini tetap ya. Berarti tetap. Kemudian 4 yang di sini adalah dari pangkatnya tadi karena X pangkat 4 maka 4-nya menjadi pengali. Kemudian pangkatnya min 1 berarti menjadi 4 min 1. Sehingga ketika sudah dioperasikan hasilnya adalah 4 kali 2 8, kemudian 4 min 1 3. Berarti 8 X pangkat 3. Oke, ini adalah soal latihannya. Bisa nanti dicoba mengerjakan dengan menggunakan aturan-aturan yang sudah sampaikan tadi. Kemudian aturan pencarian turunan yang kedua, kalau yang tadi adalah persamaan yang istilahnya berdiri sendiri, nah ini adalah sudah melibatkan lebih dari
satu fungsi. Nah, kalau di sini adalah teorema yang 12-5 di sini adalah aturan jumlah atau selisih. Jadi di sini sudah ada penjumlahan atau pengurangan suatu fungsi. Nah, kalau diberikan fx dan gx ya, ini karena untuk membedakan simbol, maka turunan dari f plus g atau f min g itu sama dengan turunan dari f aksen ditambah dengan g aksen, itu kalau di jumlah. Tapi kalau nanti dikurangi, ya hasil dari turunan dari f dikurangi dari turunan g. Ya, ini nanti tergantung operasinya. Kalau penjumlahan ya ditambah, kalau pengurangan ya dikurangi, seperti itu. Oke, di sini contohkan adalah diberikan hx sama dengan fx plus gx sama dengan 2x pangkat 4 plus x. Jadi di sini yang dimaksud dengan f adalah yang di depan ini. Ini adalah 2x pangkat 4, kemudian g-nya adalah x. Maka turunan dari h aksen ya berarti kita mencari turunan dari fx dulu. Turunan dari fx itu apa? Nanti kita letakkan di sini. Kemudian turunan dari gx-nya ini apa? Kita letakkan di sini. Kemudian kita sederhanakan. Ya, berarti mencari turunan masing-masing, baru kemudian disederhanakan kalau bisa gitu. Kalau nggak bisa, berarti sudah kita biarkan seperti itu. Oke, kemudian aturan berikutnya yaitu aturan perkalian. Di sini aturan perkalian adalah diberikan f dan g fungsi yang terdefinisi, maka f kali g aksen x sama dengan berarti perkalian dari f dan g ini adalah nanti menggunakan rumus f aksen g ditambah f g aksen. F aksen G, F aksen kali G ditambah F kali G aksen. Jadi kita menentukan F dan G-nya terlebih dahulu, kemudian menentukan F aksen dan juga G aksen gitu ya, atau turunan dari F dan turunan dari G. Nah, ini diberikan contoh yaitu tentukan H aksen atau turunan dari H dari X plus 1 kali 2X min 3. Nah, ini kita ibaratkan ini adalah F-nya, yang depan F-nya ya, kita ikut di sini F kali G, berarti ini F, ini adalah G-nya. Nah, kalau rumusnya kan F aksen G, F, G aksen berarti F aksen berarti turunan dari X plus 1. Turunan dari X plus 1 itu sama dengan 1, ini ya. Nah, ini turunan dari F, yaitu menjadi 1, kemudian ininya adalah G-nya tetap, ya, karena ini juga tetap G. Kemudian di sini adalah F G aksen. Ya, ini F-nya tetap, kemudian ini menjadi turunan dari G aksen. Nah, turunan dari 2x min 3 itu sama dengan 2 yang menggunakan aturan yang sebelumnya tadi. Nah, kemudian memperoleh hasil seperti ini. Nah, ini di kalau bisa disederhanakan ya ini ya silakan disederhanakan seperti itu. Nanti hasilnya di bagian akhir. Nah, kemudian kalau tadi adalah perkalian, kalau sekarang adalah eh, pembagian. Nah, pembagian di sini adalah F per G, maka dicari turunannya. Maka menggunakan rumus G kali F aksen dikurangi F kali G aksen. Nah, ini nanti jangan sampai ketukar ya. Karena tandanya pengurangan, kalau yang sebelumnya tadi penjumlahan, maka ketika kita bolak-balik masih jawabannya masih benar. Tapi kalau di sini harus sesuai, yaitu GF aksen dikurangi FG aksen per GX kuadrat. Nah, berarti kita menentukan F dan G-nya terlebih dahulu. Nah, di sini eh, F dan G berarti F adalah yang bagian atas atau pembilangnya, kemudian G-nya adalah yang bawah atau penyebutnya. Jadi di sini kalau di dalam contoh ini H sama dengan 1/X, maka yang atas itu adalah kita ibaratkan F-nya, kemudian yang bawah kita
ibaratkan G-nya gitu ya. Jadi F-nya satu, G-nya X. Maka kita tinggal ngikut dari rumus ini saja. Berarti G kali F aksen. Berarti kita mencari F aksennya dulu, atau turunan dari satu adalah nol ya, seperti yang tadi karena hanya satuan saja. Kemudian dikurangi F, G aksen F-nya satu, G aksen berarti turunan dari X. Turunan dari X adalah satu ya, kita di materi yang sebelumnya tadi. Per GX kuadrat. Berarti GX-nya tadi kan X, berarti per X kuadrat. Nah, kemudian baru disederhanakan. Seperti itu. Oke, ini soal latihannya dari menggunakan aturan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian fungsi. Seperti itu. Oke, demikian materi pada hari ini tentang diferensial bagian kedua. Nanti misalkan ada pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar atau di grup yang sudah tersedia. Selamat belajar. Mari kita, oh ya, jangan lupa berlatih mengerjakan soal-soal tadi ya, untuk melatih kita supaya memang bisa menerapkan rumus-rumus yang ada dan yang berkaitan dengan differential tadi. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.